Namulaikan Allah Ta'ala para sahabat dulu semuanya kan. Bukan hanya waktu melek mereka memikirkan agama. Sampai waktu tidur pun mereka memikirkan agama. Sehingga mereka itu tidur saja dapat tambahan-tambahan ilmu. Didatangi malaikat pada waktu tidurnya. Dikasih macam-macam pelajaran ilmu. Kalau orang itu sudah sungguh-sungguh dalam amal agama, di mana saja dia akan dapat manfaat agama. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala diajari ayat kursi oleh syaitan malaikat. Ini karena kekuatan iman dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sampai syaitan pun tidak bisa mengajarkan keburukan kepada Abu Hurairah. Syaitan pun mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau kamu ingin selamat baca ayat kursi. Yang dari syaitan mereka. Jadi kalau kita ini sungguh-sungguh dalam agama, sampai syaitan pun menyuruh baik kepada kita. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam agama, nah ini yang musibah mereka. Nanti di mana-mana kita dapat keburukan. Keluar malah mendapat pelajaran-pelajaran keburukan nanti. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, sampai orang yang buruk pun mengajak baik. Syaitan pun bisa mengajak baik. Maka kita sungguh-sungguh semuanya. Saya ulang-ulang lagi, kita sungguh-sungguh. Jangan kita ada pikiran saya ini masih anak muda. Para sahabat radhiyallahu ajma'in kebanyakan anak-anak muda. Ma'utiyal alimu ilman illa wa wasyab, kata Nabi alaihi wasallam. Tidak ada orang alim dikasih ilmu oleh Allah kecuali waktu muda. Bahkan dalam kitab Ruhul Bayan itu dijelaskan, kebanyakan wali-wali Allah dipilih oleh Allah pada waktu muda. Kebanyakan wali-wali Allah itu dipilih sebelum umur 40 tahun. Jadi justru waktu muda inilah kesempatan yang sangat tinggi untuk kita ini menjadi orang yang dekat kepada Allah. Jangan menunggu tua. Ini kalau sudah tua kita jadi loyo. Tambah sulit lagi untuk memperbaiki diri kita. Para sahabat kebanyakan orang muda. Sayyidina Ali umur 9 tahun. Zubair bin Awam umur 8 tahun. Jadi pejuang-pejuang, jadi dai-dai. Nah kita ini ingin begitu. Jamaah anak-anak muda tapi sungguh-sungguh menundukkan pandangan senantiasa zikir kepada Allah. Sehingga jalannya saja sudah mendatangkan hidayah dari Allah SWT. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang yang sekitarnya itu tidak akan celaka, kata Nabi alaihi wasallam. Jadi kita duduk di bis, duduk di kereta api dengan zikir kepada Allah SWT, mengingati Allah kalau kita tidak bisa bicara apa-apa. Itu sudah akan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Allah akan ampuni dosa-dosa orang-orang di sekitar kita. Makanya kita keluar dengan zikrullah. Tundukkan pandangan dengan zikrullah. Kalau bicara agama, dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, semangat untuk ikut Rasulullah SAW, pandangan kita kepada negeri akhirat, kita memujahadah. Kita ingin menjadi sahabat-sahabat, orang-orang seperti para sahabat pada akhir zaman. Meniru-niru mereka. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan hidayat kepada para sahabat. Berikanlah hidayat kepada aku sebagaimana Engkau memberikan hidayat kepada mereka. Ya Allah, Engkau yang telah merubah kehidupan para sahabat. Rubahlah hidupku sebagaimana Engkau telah merubah mereka. Ya Allah, Engkau telah memberkati para sahabat. Ya Allah, berkatilah aku sebagaimana Engkau telah memberkati para sahabat. Kemarin Syekh Abdul Wahab mengajari doa. Kamu doa. Ya Allah, berikanlah kefahaman aku. Gunakanlah aku di dalam agamamu. Sebagaimana Engkau telah menggunakan para sahabat. Sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Muhammad Ilyas. Sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Muhammad Yusuf. Sebagaimana Engkau telah menggunakan Syekh Amul Hasan. Sebagaimana Engkau telah menggunakan wali-walimu di seluruh alam. Ya Allah, Engkau lah yang telah menggunakan mereka. Gunakanlah aku, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggunakan mereka. Berkatilah aku, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati mereka. Dan juga saudara-saudaraku, ya Allah, ahli keluargaku, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Ini doa kita tiap habis sholat. Doa kita waktu tahajud. Doa kita waktu perjalanan. Ada jemaah jalan kaki telah dikirim di salah satu negeri di Eropa. Jemaah jalan kaki saja. Tiba-tiba ada orang itu memperhatikan jemaah itu. Kemudian dia datang kepada jemaah itu. Saya ingin masuk Islam, katanya orang tadi. Loh, kenapa kamu ingin masuk Islam? Kemudian ikut jemaah itu 3 hari. Maka orang tadi cerita setelah 3 hari. Kamu tahu siapa saya? Saya ini pendeta Nasrani yang ada di kota sana. Kamu tahu kenapa saya mau masuk Islam? Saya ini suka membaca kitab Taurat, kitab Injil, sejarah para nabi. Saya belum pernah melihat kehidupan yang lebih mirip
dengan mereka melebihi kehidupan kamu ini. Maka saya tertarik ikut. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan pembicaraan saja. Dengan ta'aluk kita kepada Allah. Dengan kita menjaga amal sunnah. Kerisauan dalam hati. Sayang kepada umat. Maka ini orang berjalan saja bisa nanti mendatangkan hidayah pada orang-orang yang melihat. Ya Allah, jadikanlah aku asbab hidayah. Sehingga semua orang yang saya lihat dapat hidayah. Sehingga setiap orang melihat saya dapat hidayah. Ya Allah, jadikanlah jamaah saya ini asbab hidayah. Sehingga kampung yang kita datangi semua dapat hidayah. Semua kampung yang kita lewati dapat hidayah. Allah berkuasa berbuat apa saja. Seperti Syekh Mu'ainuddin Al-Fisti. Cuma berjalan saja. Berjuta-juta orang telah masuk Islam. Allah berkuasa. Yang memberikan yang demikian pada Syekh Mu'ainuddin Al-Fisti. Allah SWT. Dan Allah berkuasa untuk memberikan itu kepada kita juga. Ya Allah, aku ini juga hamba-Mu. Syekh Mu'ainuddin juga hamba-Mu. Para sahabat juga hamba-Mu. Sayangilah aku ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menyayangi mereka. Berkatilah aku ya Allah. Dan Engkau memberkati mereka. Gunakanlah aku ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menggunakan mereka. Kehidupan kita jadi asal hidayah. Dengan dibarengi tawadhu. Jangan melihat keburukan orang. Punya cita-cita yang tinggi. Tetapi tawadhu. Itulah tanda-tanda orang kan sukses. Kalau punya cita-cita tinggi. Dengan merasa dirinya besar. Nah ini orang gagal. Cita-cita tinggi. Tetapi semula kan dibarengi dengan tawadhu yang habis-habisan. Memang kita ini gak punya apa-apa. Hanya Allah SWT yang punya segala. InsyaAllah malaikat.